Meskipun singkat tapi teaser dari Pengabdi Setan cukup memberikan petunjuk, terutama jadi petunjuk suasana horor seperti apa yang akan digunakan di sequel ini. Tidak ada dialog apapun, hanya memperlihatkan karakter anak kecil yang menyusuri rumah susun yang angker. Tapi justru dari teaser yang sangat amat singkat ini kita mendapatkan sedikit petunjuk cerita apa yang akan dibawa ke film kedua. Sebelum lanjut ke pembahasan, boleh support kita melalui Sosiabas dan bisa juga join jadi member agar mendapatkan berbagai keuntungan yang sudah kita tawarkan. Perlu diperhatikan bahwa video ini kita buat tanpa persiapan berupa riset atau menonton film Pengabdi Setan tahun 2017 terlebih dahulu. Jadi jika ada yang terlupakan atau keliru bisa kalian koreksi dan bisa kalian tambahkan di kolom komentar di bawah. Pertama-tama anak perempuan ini mencari serta memanggil ibunya di sini. Sementara itu ada bisikan yang berkata Nina atau Minah. Bisa diyakini kalau nama itu adalah nama anak kecil ini. Sementara suara itu adalah suara ibu dari si anak kecil karena terlihat dia familiar dan tidak takut mendengar suara bisikan itu. Selanjutnya terdapat petunjuk hubungan antara film ini dengan film sebelumnya. Hal itu ada pada rusun atau rumah susun. Di akhir film Pengabdi Setan, Rini telah pindah ke sebuah rusun atau rumah susun. Lalu di sana dia bertemu dengan Batara bersama pasangannya Darminah. Terungkap kalau mereka ini adalah pemimpin sekte iblis yang berusaha merekrut sebanyak-banyaknya orang untuk bergabung. Jika dilihat dari postingan di sosial medianya yang masih tetap membicarakan Pengabdi Setan 2, Tara Basro sepertinya akan kembali memerankan Rini di film kedua ini. Tapi pertanyaannya, apakah perannya akan sebesar di film pertama atau hanya menjadi pemeran pendukung saja? Selain itu, jika kalian perhatikan bisikan itu memanggil nama Mina atau Nina. Jika betul Minah, maka ini bisa dikaitkan dengan karakter Darminah di akhir film pertama. Karakter yang diperankan oleh Asmara Abigail ini adalah pemimpin sekte penyembah setan. Dan kalau benar anak perempuan ini adalah Darminah kecil, itu bisa berarti latar waktu akan mengambil jauh sebelum Pengabdi Setan yang pertama. Atau ini hanya adegan flashback ketika Darminah kecil. Atau bahkan bisa saja ini bukan Darminah seperti yang kita kira. Selanjutnya ketika dilihat dengan jelas, di first look dan teaser selalu ada banyak penampakan pocong yang ditampilkan. Sementara itu yang kita tahu di akhir film pertama, bisa dilihat di situ juga banyak pocong yang berjajaran. Maka dari itu cerita di film kedua ini masih akan berhubungan dengan film yang pertama. Apalagi dengan nama Komunion, yang berarti skala teror akan lebih luas lagi. Tidak hanya terpaku pada satu keluarga dan satu rumah, tapi Joko Anwar akan membawa teror ibu kepada seluruh rusun yang ditinggali oleh Rini. Jangan lupakan juga di film pertama kita tidak tahu sosok bapak bagaimana nasibnya. Karena setelah kematian ibu di film pertama, dia katanya pergi ke kota karena ada suatu urusan pekerjaan. Itu bisa membuat karakter bapak ini wajib untuk dicurigai, mengingat kita saja belum mengetahui siapa namanya. Meskipun belum ada tanda-tanda aktor asal Malaysia Bron Palarai kembali bermain di film Pengabdi Setan Komunion ini. Karena ini hanya teaser, pastinya masih akan ada trailer yang mungkin akan berjumlah 2 atau mungkin hanya 1. Jadinya mungkin di situ akan lebih diperlihatkan bagaimana cerita yang akan dibawakan dan mungkin kita akan bisa melihat siapa saja karakter utama dan apa saja kejutan hantu yang akan hadir. Apakah benar-benar ibu di film Pengabdi Setan pertama yang ikonik itu akan kembali dimunculkan? Semuanya akan terjawab di trailer maupun di filmnya di bioskop.